Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual dan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fikih pada Siswa Kelas 4 MI Al-Hikmah Kajen Margoyo Sopati oleh Indrani Khairunisa, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang 2021, yaitu bab 1, yaitu berisikan pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang di sini yaitu isinya proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Nah, suatu proses belajar mengajar, guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggunakan metode mengajar dan media mengajar. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Nah, salah satu fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, kemudian pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru untuk siswa, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa tersebut. Nah, penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian isi pelajaran pada saat itu juga. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, serta memudahkan penafsiran data. Menurut Arsyad 1997. Selanjutnya yaitu pengajaran dengan teknologi audiovisual adalah cara atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual, yaitu menurut Asnawi tahun 2002. Nah, kemudian pengajaran audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor, film bersuara, gambar hidup, dan televisi. Jadi, pengajaran dengan audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa agar para siswa mampu termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Nah, penggunaan alat audiovisual seperti tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, sehingga diharapkan anak-anak mampu mengembangkan daya nalar serta daya rekannya. Nah, hasil berbagai penelitian bahwa proses belajar mengajar dan mengajar menggunakan sarana audiovisual
mampu meningkatkan efisiensi pengajaran 20% sampai 50% menurut Darwanto tahun 2007. Nah, salah satu contoh media pembelajaran audiovisual adalah film atau gambar yang hidup. Nah, media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Nah, media ini dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, meningkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Nah, salah satu tugas guru di sini yaitu dalam proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa adalah kecenderungan siswa untuk menemukan aktivitas belajar yang bermakna dan berharga sehingga mereka merasakan keuntungan dari aktivitas tersebut, yakni hasil belajar yang memuaskan. Itu menurut Wahyuni tahun 2009. Kemudian, motivasi dapat mempengaruhi siswa saat mereka akan mempelajari materi yang baru atau pada saat mereka melakukan unjuk kerja dari keterampilan-keterampilan, strategi-strategi dan perilaku-perilaku yang sebelumnya telah dipelajari, di mana semua itu mempunyai implikasi yang penting bagi sekolah. Selain itu, motivasi juga dapat mempengaruhi apa, kapan, dan bagaimana siswa belajar. Nah, siswa yang termotivasi belajar, ia akan menunjukkan antusiasme terhadap aktivitas-aktivitas belajar, serta memberikan perhatian penuh terhadap yang diinstruksikan oleh guru, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran atau belajar. Adapun dalam penyusunan skripsi ini adalah tentang fikih, yaitu bidang studi yang memberikan pendidikan untuk mengamalkan dan memahami fikih. Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, jadi ilmu fikih bertujuan untuk memberikan pelajaran, pengetahuan, atau petunjuk tentang hukum apa yang disuruh dan apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, serta menunjukkan cara pelaksanaan suatu perintah ajaran Islam. Kemudian, dalam pembelajaran fikih, motivasi belajar penting bagi siswa. Nah, bagi siswa, pentingnya motivasi adalah untuk menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Nah, penggunaan media pembelajaran audiovisual akan membuat siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik, yaitu menurut Hamzah tahun 2007. Nah, berdasarkan survei pendahuluan di MI Al-Hikmah, nah selama ini masih minim sekali dalam penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran fikih kurang mampu diserap oleh siswa secara maksimal dan siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, terutama mata pelajaran fikih, sehingga mengakibatkan hasil atau prestasi belajar siswa dalam pembelajaran fikih kurang memuaskan. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual dan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fikih pada siswa MI Al-Hikmah Kajen Margoyoso Pati. Nah, rumusan masalah selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, perlu dibuat suatu rumusan permasalahan yang akan menuntun langkah-langkah penelitian berikutnya. Ada rumusan permasalahan ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Kedua, yaitu bagaimana motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Kemudian yang nomor 3, bagaimana hasil belajar siswa dalam pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Yang keempat, adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Dan yang kelima, adakah pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Mengetahui penggunaan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hikmah. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan atau manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis sendiri yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan dapat memperkaya hasanah keilmuan khususnya tentang penerapan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih bagi orang yang membacanya. Nah, yang kedua itu manfaat teoritis. Secara praktis dengan menggunakan media pembelajaran, guru diharapkan mampu memanfaatkan media audiovisual secara maksimal agar siswa lebih mudah dalam mempelajari materi fikih. Serta dengan menggunakan media audiovisual, maka siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat antara seseorang dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Menurut Arsyad tahun 2011. Nah, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru atau dosen dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Nah, kemudian salah satu usaha untuk mengatasi keadaan dalam kesulitan belajar adalah penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan tersebut di samping sebagai penyaji informasi, sikap juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan. Nah, media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan balik. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran audiovisual. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan pengertian ke penerima pesan, menurut Sadiman tahun 1993. Nah, menurut Hamzah, media merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk membawa suatu informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh
seorang guru sebagai perantara untuk menyalurkan pesan kepada siswa. Nah, kemudian kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Nah, yang kedua itu pengertian belajar. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu kejadian. Dan perubahan yang terjadi bukan perubahan secara alamiah tetapi reaksi dari situasi yang dihadapi. Menurut Yogianto tahun 2007. Nah, pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan sekitarnya yang berpengaruh terhadap perilaku dan berhubungan erat dengan pengajaran di mana seseorang akan belajar daripada yang diajarkan kepadanya. Menurut Huda tahun 2014. Nah, kemudian pengertian audiovisual sendiri adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol. Kata atau simbol-simbol yang serupa agar para siswa mampu termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Menurut Darwanto tahun 2007. Dan menurut Sukiman tahun 2012, audiovisual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran audiovisual adalah perantara atau alat peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang diproduksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan yaitu gambar dan pendengaran yaitu suara. Nah, kemudian pengertian dari media berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual adalah media penyaluran dengan pesan dengan memanfaatkan indera pendengar dan penglihatan. Di antara jenis media audiovisual adalah media film, video, dan televisi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus membahas media pembelajaran audiovisual berupa film dan video. Nah, jadi di sini definisi film menurut UU 8/1992 yaitu Sukiman tahun 2012 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinemografi. Film kini diartikan sebagai suatu cabang seni yang menggunakan audio dan visual sebagai medianya. Nah, di sini ada pengertian video sendiri. Sedangkan video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan. Nah, video ini dalam pembelajaran fikih dapat digunakan untuk mengajarkan materi untuk pengembangan aspek sikap atau nilai-nilai maupun keterampilan seperti keterampilan wudhu, sholat, manasik haji, dan sebagainya. Nah, media film dan video memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan dari media film dan video menurut Arsyad tahun 2003 yaitu yang pertama, satu, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar peserta didik ketika mereka membaca, berdiskusi, dan berpraktek. Nah, yang kedua itu film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Misalnya langkah-langkah berwudu dan sholat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu film dan video dapat meningkatkan motivasi dan menanamkan sikap yang positif. Dan yang keempat yaitu film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik.
Nah, adapun kekurangan dari media film dan video adalah yang pertama itu pengadaan film dan video pada umumnya memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama. Nah, yang kedua itu pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar yang bergerak terus sehingga tidak semua peserta mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan film tersebut. Nah, yang ketiga, film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan. Nah, kecuali film dan video ini dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Nah, yang kedua itu pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Jali tahun 2012 adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan menurut Majid tahun 2014 secara umum mendefinisikan motivasi sebagai perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi pencapaian tujuan. Nah, belajar sendiri menurut Muhib bin Syah tahun 2010 adalah tahapan perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Nah, kalau menurut Haryu Islamuddin tahun 2012 adalah perubahan tingkah laku yang timbul karena proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Lilik Sriyanti tahun 2011 yaitu belajar adalah perubahan relatif permanen dalam tingkah laku atau potensi perilaku yang diperoleh dari pengalaman dan tidak berhubungan dengan kondisi tubuh pada saat tertentu seperti penyakit, kelelahan, dan obat-obatan. Nah, kemudian berdasarkan pengertian di atas dari para ahli, motivasi belajar adalah kesimpulannya itu motivasi belajar adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan diri seseorang yang tampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan yang harus terpuaskan. Nah, adapun fungsi motivasi belajar sendiri menurut Mas Rikah tahun 2009 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap berminat dan siaga. Dan yang kedua itu memusatkan peserta didik pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga itu membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu pengertian tentang hasil belajar. Nah, dalam kamus KBBI, hasil diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan atau dibuat atau dijadikan dan seterusnya oleh suatu usaha. Menurut Balai Pusaka dalam buku Balai Pusaka tahun 2007 halaman 391. Nah, sedangkan belajar menurut bukunya Mulyanti yaitu tahun 2005, belajar adalah usaha sadar individu untuk mencapai suatu tujuan, peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa kebetulan. Nah, kalau menurut Rusmono, bukunya Rusmono tahun 2012, yaitu perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah hasil belajar. Karena belajar pada dasarnya, bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. Nah, hasil belajar menurut Bloom merupakan perilaku yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, ranah
kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Sedangkan ranah afektif yaitu meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan sikap, minat, nilai-nilai, dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Nah, yang terakhir itu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu mencakup perubahan tingkah laku yang menunjukkan bahwa siswa telah mempelajari sebuah mata pelajaran. Jadi, hasil belajar adalah kesimpulannya perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan belajarnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengertian mata pelajaran fikih. Fikih adalah suatu disiplin ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang hukum yang menyangkut tentang perbuatan, baik yang dipetik dari Al-Quran dan hadis maupun melalui usaha pemahaman dan ijtihad, menurut bukunya Zuhri tahun 2011 halaman 13. Nah, sedangkan menurut bukunya Amir Syarifuddin yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, jadi kesimpulannya mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran yang membahas dan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum syara' dengan dalil-dalil yang terperinci yang dipahami melalui kekuatan rasio atau hasil pemikiran berdasarkan dalil-dalil tersebut. Nah, kemudian fikih merupakan salah satu bidang ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan ulama fikih sesuai dengan perkembangan arti fikih itu sendiri. Nah, yang mana definisi tersebut meliputi semua aspek kehidupan yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, berdasarkan penjelasan teori-teori yang dipaparkan tadi di atas, maka salah satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menjelaskan materi fikih tersebut yakni dengan pemanfaatan media pembelajaran secara maksimal, terutama penggunaan media film dan video. Nah, pembelajaran fikih yang banyak dipraktiknya menuntut seorang guru supaya dapat menjelaskan materi secara jelas dan terperinci. Nah, agar mudah dipahami oleh siswa, misalnya saja pada saat menjelaskan tentang wudhu dan tata cara sholat, dan bacaan-bacaannya bisa diputarkan dengan video. Dengan melihat tata cara sholat dan wudhu secara langsung dan mendengarkan penjelasan materi tersebut, diharapkan siswa dapat memahami dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan setelah diputarnya video mengenai wudhu dan sholat tersebut, tata cara wudhu dan sholat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang penelitian terdahulu atau yang sudah ada. Tentang penelitian terdahulu, saya mengambil dari
hasil penelitian Mbak Melia, yaitu tahun 2017. Penelitian Mbak Melia ini tahun 2017 berjudul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fikih Kelas 4 MI Al-Muhajirin Panjang, Bandar Lampung. Nah, penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh media audiovisual terhadap motivasi belajar siswa atau peserta didik mata pelajaran fikih kelas 4 MI Al-Muhajirin Panjang, Bandar Lampung. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembelajaran menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung, motivasi peserta didik agar mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Nah, berdasarkan hal tersebut, ternyata menggunakan media pembelajaran, media audiovisual berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu alasan saya melakukan penelitian ini, yaitu dikarenakan kebiasaan guru yang selama ini sering menggunakan metode ceramah mengakibatkan kurangnya minat siswa akan mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, jadi dengan adanya penggunaan media pembelajaran audiovisual yang mempunyai nilai-nilai praktis, maka akan mempermudah siswa, seorang guru dan seorang murid. Bagi seorang guru, penggunaan media akan membantu dalam memberikan penjelasan kepada murid terhadap hal-hal yang dianggap sulit menjadi sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, dan dipahami secara lebih sederhana. Kemudian, maka dengan menggunakan media audiovisual ini, siswa bisa melihat secara langsung materi fikih dan mendengar penjelasan dari materi tersebut yang diharapkan membantu pemahaman siswa. Nah, adanya media audiovisual yang menjelaskan materi dengan melihat secara langsung dan mendengarkan penjelasannya, maka akan memotivasi murid dalam mengikuti pelajaran dan siswa tidak akan merasa bosan dengan pengajaran guru yang terlalu monoton. Nah, seorang guru harus berpikir sekreatif mungkin dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran, karena banyak nilai-nilai dalam penggunaan media tersebut. Nah, bagi seorang siswa dengan penggunaan media pembelajaran, maka kegiatan belajar di kelas akan lebih menyenangkan dan bervariasi karena siswa melihat secara langsung praktek yang selama ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan memicu kreativitas siswa serta bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan setelah mendapatkan penjelasan yang benar oleh guru mata pelajaran fikih sendiri. Nah, selanjutnya itu tentang hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesis adalah kebenaran. Nah, jadi secara keseluruhan hipotesis berarti di bawah kebenaran yang masih di bawah. Berarti belum tentu benar. Nah, dan baru dapat diangkat menjadi satu kebenaran jika memang sudah disertai dengan bukti-bukti. Untuk penelitian 2 atau lebih variabel hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan 2 variabel atau lebih. Menurut bukunya Arikunto tahun 1990 halaman 57. Nah, berdasarkan pengertian hipotesis tersebut, maka saya mengajukan hipotesis sebagai berikut. Adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih? Nah, yang terakhir yaitu ketiga, tentang metode penelitian. Saya mengambil
pendekatan penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menekankan analisis pada data-data numerikal, yaitu angka, kemudian diolah menjadi data statistika. Nah, dipilihnya dengan kuantitatif ini dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penelitian ini mengkaji 3 variabel, yaitu media. Yang pertama, media pembelajaran audiovisual dan motivasi sebagai variabel bebas serta hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih sebagai variabel berikut. Nah, kemudian yang kedua yaitu penelitian ini melakukan untuk mencari adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.